Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan perangkat dan jaringan. Memahami jenis-jenis perangkat dan konsep dasar jaringan komputer sangat penting untuk membangun infrastruktur TI yang efektif. Modul ini akan memberikan pengetahuan dasar tentang komponen-komponen kunci dalam jaringan seperti hub, switch, router, dan jenis-jenis kabel. Perangkat hub atau repeater. Fungsi hub. Hub berfungsi untuk mendistribusikan sinyal data ke semua port terhubung, memastikan semua perangkat dapat saling berkomunikasi. Selanjutnya ada prinsip kerja. Hub menerima data dari satu port lalu menyebarkannya ke semua port lainnya, memungkinkan komunikasi antar perangkat. Yang selanjutnya ada keterbatasan. Hub memiliki kinerja yang terbatas dan sering menjadi titik kegagalan sehingga lebih baik menggunakan switch untuk jaringan yang lebih kompleks. Selanjutnya ada interkoneksi switch. Fungsi switch. Switch berfungsi untuk meneruskan data hanya ke port tujuan yang tepat, meningkatkan efisiensi jaringan. Yang selanjutnya ada kelebihan switch. Switch mampu membuat koneksi point-to-point, menghindari tabrakan data, dan menyediakan bandwidth dedicated per port. Contoh penggunaannya, switch sering digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan kantor, sekolah, atau rumah tangga. Selanjutnya ada konfigurasi router. Yang pertama ada fungsi router. Router berfungsi untuk menghubungkan dan memindahkan data antar jaringan, memastikan komunikasi yang efisien. Yang kedua ada kemampuan routing. Router dapat memilih jalur terbaik untuk mengirimkan data berdasarkan tabel routing yang disimpan. Yang ketiga, keamanan jaringan. Router dapat digunakan untuk menerapkan firewall dan mengatur lalu lintas data yang diperbolehkan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis kabel dan konektor. Yang pertama adalah kabel Ethernet. Kabel Ethernet digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal, memungkinkan komunikasi data. Yang kedua ada kabel HDMI. Kabel HDMI digunakan untuk mentransmisikan sinyal audio dan video digital antara perangkat. Yang ketiga ada konektor USB. Konektor USB digunakan untuk menghubungkan peripheral ke komputer, seperti mouse, keyboard, atau penyimpanan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi performa jaringan. Yang pertama ada bandwidth. Bandwidth menentukan jumlah data yang dapat ditransfer per detik, mempengaruhi kecepatan jaringan. Yang kedua, latensi. Latensi adalah waktu yang diperlukan untuk data berpindah dari satu titik ke titik lain, mempengaruhi respon real time. Yang ketiga, ada jitter. Jitter adalah variasi waktu kedatangan paket data yang dapat mengganggu kualitas layanan. Selanjutnya ada pemecahan masalah dan pemeliharaan. Yang pertama, identifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah dengan mengumpulkan informasi dan memahami gejala yang terjadi. Yang kedua ada isolasi komponen. Selanjutnya, isolasi komponen yang bermasalah untuk menentukan penyebab utama dan ruang lingkup masalah. Yang ketiga, perbaikan dan pemutakhiran. Setelah masalah teridentifikasi, lakukan perbaikan atau pemutakhiran komponen untuk menyelesaikan isu. Oke, yang terakhir, kesimpulan dan poin pentingnya. Yang pertama ada pemahaman dasar. Memahami konsep dasar perangkat dan jaringan komputer adalah kunci untuk membangun infrastruktur TI yang efektif. Yang kedua ada konfigurasi kunci. Konfigurasi yang tepat untuk hub, switch, router, dan pemilihan kabel yang sesuai akan meningkatkan performa jaringan. Yang ketiga, pemeliharaan rutin. Pemantauan, pemecahan masalah, dan pemutakhiran perangkat secara rutin adalah penting untuk menjaga keandalan jaringan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.